Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 97 praktikan laboratorium simulasi komputer dengan partner saya, Muhammad Hadzikul Afkar dengan NPM 210320100096 dan saya sendiri, Mesjilis Vanessa Cesarika, NPM 210320100252. Di video kali ini, kami akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari praktikum pada modul 4 yang berjudul Analisis Simulasi Alur Packaging Produk Sepatu Futsal pada PT Soccer Footwear dengan menggunakan software Flexim. Yang pertama, pendahuluan. Seiring berkembangnya zaman, perkembangan teknologi di sektor industri juga semakin pesat. Masyarakat tidak terlepas dari penggunaan berbagai barang ataupun jasa dalam memenuhi kebutuhannya. Untuk bisa bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat, hal utama yang perlu diperhatikan oleh perusahaan adalah bagaimana memenuhi permintaan customer. Untuk mewujudkan hal tersebut, perusahaan perlu didukung dengan strategi di antaranya biaya rendah dan respon yang cepat terhadap pemenuhan pasar. Oleh sebab itu, perusahaan harus bekerja keras untuk meningkatkan daya saing melalui penyesuaian produk, kualitas tinggi, pengurangan biaya, dan kecepatan respon terhadap pasar. Produksi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan atau produsen untuk menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Sistem produksi memiliki komponen atau elemen struktural dan fungsional yang berperan penting menunjang kontinuitas operasional sistem. Simulasi sebagai cara untuk menghasilkan kondisi dari situasi dengan model untuk studi, menguji, atau training, dan lain-lain. Model simulasi yang baik adalah model simulasi yang selain dapat menjelaskan hasil dari sebuah sistem, tetapi juga mampu menjelaskan karakteristik dan perubahan sistem dari waktu ke waktu. Pemodelan suatu sistem antrian dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan software atau perangkat lunak, salah satunya adalah Flexim. Flexim merupakan software discrete event simulation dengan library yang luas dan untuk memodelkan, melakukan simulasi, menganalisis, serta melakukan visualisasi model dalam bentuk 3D bagi sistem manapun dan mampu memodelkan lini produksi dengan cukup baik. PT Soccer Footwear merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri manufaktur. Produk utama yang dihasilkan adalah sepatu futsal. Sepatu futsal dirancang untuk mendukung gerakan di atas permukaan lapangan yang keras dan cenderung licin. Dengan kemampuan yang dimiliki, untuk setiap bulannya perusahaan belum tentu dapat memenuhi permintaan para konsumen. Permasalahan sering terjadi dalam perusahaan ini adalah pelaksanaan proses produksi yang belum optimal sehingga tidak dapat memenuhi permintaan konsumen. Maka dari itu, PT Soccer Footwear berusaha untuk memenuhi permintaan konsumen dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Salah satu cara untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam PT Soccer Footwear adalah dengan menggunakan software Flexim. Demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis suatu alur produksi sepatu futsal serta mengoptimalkan suatu proses produksi sepatu futsal di PT Soccer Footwear dengan menggunakan software Flexim, sehingga diharapkan perusahaan dapat menangani banyaknya pesanan untuk memenuhi permintaan konsumen. Selanjutnya, pada bab kedua, yaitu metodologi penelitian. Data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan bantuan software Flexim untuk membuat simulasi menggunakan model dinamik sehingga dapat menjawab permasalahan persediaan sepatu futsal di PT Soccer Footwear. Tahap pertama itu tahap pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan data sekunder dengan menggunakan data yang telah diperoleh dari PT Soccer Footwear. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu A. Data layout lantai kerja, B. Data kegiatan pada stasiun kerja, C. Data material handling, D. Data waktu pengamatan, E. Data lama waktu kerja, F. Data lama waktu istirahat. Kegiatan pada inspeksi memiliki data waktu pengamatan proses sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel 2.1 data pengamatan dalam waktu detik. Selanjutnya, tahap kedua yaitu tahap pengolahan data. Tahap-tahap penelitian yang berupa flowchart yang dilakukan dalam pengolahan data dapat dilihat pada gambar berikut ini. Aplikasi flashingnya pada modul 4B. Di sini adalah layout pada kita, yaitu yang pertama ada sebuah produk, sol sepatu kan sepatu, pengeleman, pendinginan. Di sini yang kedua, ini kita satu, ini kita dua, ini pertama pada sumber produknya, kita lihat pada sumber produk kita ubah di sininya, kita pilih yang port by case. Setelah itu isi case-nya kita pilih dua port, terus kita isi satu dan dua.
Setelah itu kita lihat di triggernya. Ini untuk colornya kita pilih 2 juga, karena di sini kita memilih ada 2 kotak yang sampai ke kanan, warna pink dan blue. Yaitu kita pilih yang specify percentage yang pertama 60, tipenya 1 dan 2. Setelah itu untuk pada kain sepatu kita isi maksimum kontennya 600. Bisa transportnya kita centang. Setelah itu lanjut ke sol sepatu. Pada sol sepatu kita pilih maksimum kontennya sampai 400. Lanjut ini untuk pengeleman. Jadi kita menambahkan satu proses yaitu pengeleman, karena kita harus menambahkan salah satu daripada di adalah itu triggernya kita usah ubah yang di sini, kita ubah yang di pendinginan. Ini kita di data yang kita ubah versus lanjut ke caranya ini. Nah, jadi pertama untuk mesin paging 1 sistemnya di sini kita ubah 60. Setelah itu combinernya kita isi isinya 4. 2 sama untuk sistemnya 60, operatornya kita buka. Setelah itu combinernya kita setelah itu kita pilih ini gambar packingnya kita pilih yang palet. Setelah itu triggernya itu lupa sama ininya kita pakai palet. Sementara satu maksimum kontennya terus transport centang. Setelah itu sementara 2 sementara 2 maksimum kontennya 400. Itu transport ya centang trigger level. Kita ke penyimpanan. Di sini first available pada place ini. Terus maksimum kontennya kita ubah juga, yang pertama itu 600. Nah itu pada table-nya kita isi sampai 50. Kita tambah-tambahin sampai 50. Setelah itu kita ke apply. Lanjut ke yang kedua. Coba kita ikut maksimum kontennya 400. Terus tabelnya kita isi sampai 50 juga. Kita lagi pada proses pendinginan.
Saya pilih breakdown. Kita pilih add. Di sini udah ada timetable-nya. Ini yang kita pilih. Edit. Nah, ini udah kita pilih detailnya dari pengeleman, sumber produk, packing, dan sepatu kita pendinginan, 2 sampai penyimpanan. Setelah itu kita rubah di tabelnya. Saya sendiri untuk waktunya itu dari jam 12 sampai jam 12. Kita tutup aja. Setelah itu kita running. Kita run speed. Ini kita centang, stop time-nya jam 4:17. Itu ke running tuh. Udah selesai. Sudah dashboard. Ini start content, dashboard. Ini adalah data yang kita cantumkan. Laporan modul 4 kita. Ada page Y, objeknya berapa, kali 1 penerbangan, terus 1, 20, 25, dan seterusnya. Di sini ada step-step. Bab 3, hasil dan pembahasan. Yang pertama, model. Model dari proses pengemasan dalam produksi sepatu futsal PT Soccer Footwear dalam software Flexim adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar 3.1, yaitu stasiun kerja pengemasan. Untuk analisa, pada gambar di atas menunjukkan layout dari stasiun kerja packaging atau pengemasan produk kemasan box. Terdapat 4 kegiatan dilakukan pada stasiun kerja ini, yaitu pengovenan yang merupakan kegiatan pengeleman sol dan kain sepatu, pendinginan yang merupakan kegiatan pendinginan sepatu yang telah dilem, packing yang merupakan kegiatan pengepakan atau pengelompokan produk, dan put away yang merupakan kegiatan penempatan produk akhir ke dalam gudang atau rak. 2. Verifikasi dan validasi. Yang pertama, verifikasi merupakan proses membangun kebenaran, akurasi, atau validitas sesuatu. Yang kedua, validasi, yang merupakan kegiatan untuk mengukur sejauh mana perbedaan skor yang mencerminkan perbedaan sebenarnya antar individu, kelompok, atau situasi menyangkut karakteristik yang diukur, atau mengukur sejauh mana kesalahan sebenarnya pada individu, kelompok yang sama dari satu simulasi ke situasi yang lain. Bisa dilihat pada gambar 3.2 sebagai berikut yang merupakan automate fitting results expert fit.
Untuk analisanya, gambar di atas merupakan hasil generate distribution yang menunjukkan 3 model distribusi dengan relatif skor paling tinggi, yaitu beta sebesar 90,32, Johnson SB sebesar 83,06, dan gamma atau E sebesar 81,45. Hasil evaluasi menunjukkan indikator good atau baik sehingga distribusi dapat dikatakan valid dan hasil simulasi dapat dilanjutkan. Pada tahap selanjutnya, distribusi beta dipilih untuk merepresentasikan simulasi karena memiliki relatif skor yang paling tinggi. Setelah dilakukan pengolahan data, didapatkan nilai distribusi beta yaitu 20.390158, 25.975522, 1.960927, dan 2.347631 yang akan digunakan sebagai input proses time kegiatan pengeleman dan pendinginan. Yang ketiga, ada output simulasi. Di sini terdapat dashboard work in process atau average WIP yang bisa dilihat pada gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui jumlah pekerjaan yang sedang berlangsung atau banyaknya produk yang masih diproses pada hasil produksi, sumber box, penyimpanan 1, dan penyimpanan 2 sebanyak 0, pada mesin pengeleman dan mesin pendinginan sebanyak 1, pada kain sepatu sebanyak 41, pada sol sepatu sebanyak 331, mesin packaging sebanyak 1, dan mesin packaging 2 sebanyak 1, pada penyimpanan sepatu futsal 1 sebanyak 124, dan pada penyimpanan sepatu futsal 2 sebanyak 12. Selanjutnya terdapat dashboard state bar. Bisa dilihat pada gambar berikut ini, di mana pada gambar di atas dapat diketahui presentase idle, processing, dan block pada setiap fixed research. Sumber produk dan sumber packing memiliki presentase sebesar 100%, mesin pengeleman memiliki presentase idle sebesar 37,92%, presentase processing sebesar 43,36%, dan presentase blockade sebesar 18,72%. Mesin pendinginan memiliki presentase processing sebesar 99,73% dan presentase idle sebesar 0,27%. Mesin packaging 1 memiliki presentase idle sebesar 0,15% dan presentase processing sebesar 99,85%. Mesin packaging 2 memiliki presentase idle sebesar 0,70% dan presentase processing sebesar 99,30%. Penyimpanan sepatu futsal 1 dan penyimpanan sepatu futsal 2 memiliki presentase idle sebesar 100%. Selanjutnya, analisa output. Berdasarkan output simulasi didapatkan jumlah produk terbanyak yang masih diproses ada pada sol sepatu yaitu sebanyak 331 produk. Dashboard work in process menunjukkan persediaan masih terdiri atas barang-barang yang belum selesai atau barang yang masih memerlukan perakitan dan proses lebih lanjut. Sehingga barang tersebut masih harus melalui proses lebih lanjut agar menjadi barang jadi yang siap dikirim ke pelanggan. Hal ini tentu menunjukkan bahwa terjadi adanya penumpukan dan kemacetan pada proses tersebut sehingga tidak dapat berjalan secara optimal dikarenakan terhambat oleh komponen yang kurang sesuai. Komponen yang kurang sesuai pada produksi menyebabkan adanya permasalahan pada sistem produksi. Permasalahan tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada mesin yang akan berakibat terjadinya downtime. Downtime didefinisikan sebagai waktu suatu sistem atau komponen tidak dapat digunakan atau tidak berada dalam kondisi yang baik, sehingga dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya waktu yang tidak produktif sehingga terjadinya bottleneck. Selain itu, dapat diketahui pula bahwa mesin packaging 1 mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki presentasi idle sebesar 00,15% dan presentase processing sebesar 99,85%, di mana merupakan presentase idle terendah dan presentase processing tertinggi apabila dibandingkan dengan entitas yang lain. Idle time merupakan waktu menganggur dan operator atau mesin terhadap proses produksi yang dapat terjadi oleh faktor-faktor yang sulit dihindarkan maupun faktor yang sebenarnya dapat dihindari. Selanjutnya kesimpulan. Adapun kesimpulan dari permasalahan ini adalah PT Soccer Footwear merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang olahraga dengan hasil produksi berupa sepatu futsal. Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan untuk menganalisa kemacetan dan produktivitas stasiun kerja packaging produk sepatu futsal pada PT Soccer Footwear didapatkan terdapat waktu yang kurang dalam aktivitas stasiun kerja packaging. Untuk melakukan pemecahan masalah penentuan kemacetan dan mengetahui produktivitas stasiun kerja packaging, selain itu juga masih ditemukannya waktu menganggur atau idle time yang tinggi yang terjadi pada penyimpanan sepatu futsal 1 dan penyimpanan sepatu futsal 2. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa hal yang harus ditindaklanjuti ialah pada proses pengolahan sol sepatu dengan permasalahan komponen yang kurang sesuai.
Untuk saran pada perusahaan ialah pihak maintenance lebih teliti dalam proses setup dan melakukan maintenance secara berkala dengan memperhatikan umur mesin dan komponen yang dipakai sehingga pada stasiun sedang beraktivitas komponen dan mesin sudah dipastikan siap pakai. Selain itu, perusahaan dapat meninjau kembali layout lantai produksi packaging karena hal tersebut dapat mempengaruhi produktivitas dan menghindari kemacetan pada lantai produksi. Sekian, terima kasih untuk running program pada modul terakhir, yaitu modul 4B. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.